MSC belum mulai. Tapi kok udah ada dramanya. Ini turnamen apa ya? Selamat datang kembali teman-teman di salah satu konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh hanya sedikit orang di YouTube Upstation Media, yaitu Ngemeng. Rame Tanda kutip Ngemeng. .2 e-sport. Betul. Ya, kita sekarang ini ya Ngemeng punya kita sendiri. Iya Soalnya dong. yang sebelah Ngemeng udah punya pakai kita, nama bro. sendiri dia. Kita bikin nama baru kali ya, ngepot. Ngemeng e-sport. Kacau. Oke. Kembali lagi bersama kami berdua. Saya sendiri bernama Heraldi. Dan saya bernama Zili Suhendar. Ya, kita bakal membahas sesuatu yang lagi on di e-sport guys, terutama Mobile Legends. Tapi sebelum itu kita seperti biasa kita mau promosi dulu. Iya. Buat kalian yang baru datang di YouTube ini, channel YouTube Station, selamat datang di YouTube Station dan di konten Ngemeng. Yes. Ngobrolin games, movie, anime. Bentar. Ngomongin games, movie. Ya intinya anime, tuh ini geek stuff. and geek stuff. Iya, Jadi iya. kita ngomong kok nggak ada e-sportnya. Iya, tapi ya udahlah. Ya selamat Oke. datang di konten podcast kita di mana kita ngomong sesuka hati kita sebagai Suka-suka seorang kita. pundit yang berilmu. Dan Iya. jadi sangat data driven. tapi kita banget masih ya. sangat ini ya, masih sangat mencari ilmu. Jadi Ya, buat benar, teman-teman jelas, kalau jelas. misalnya mau berkomentar langsung aja tulis di kolom komentar dan jangan lupa buat tekan tombol subscribe serta like-nya supaya kita makin semangat buat konten hari ini. Dan Ya. juga buat kalian jangan lupa minum air putih. Satu lagi. Apa tuh? Jangan lupa juga buat teman-teman untuk cek sosial media kita yang lain. Sebelum kita lanjut ke topik utama kita juga punya Instagram, kita juga punya Twitter, kita juga punya Thread, kita juga punya semua sosial. Kita punya 2 kali Twitter. Oh, udah ada disebut. Ya, di Upstation Media ntar kalian langsung search aja, di sana ada informasi tentang e-sport, tentang anime segala macam. Seru banget, banyak klip-klip lucu yang bisa kalian share ke teman-teman. Nah, oke, udah promosi-promosinya, langsung saja ke poin kita yang pertama. Yang pertama adalah yang Drama langsung pertama, aja. Drama pertama. Kita bahas MSC-nya dulu Oke, aja kali ya. MSC MSC dulu adalah deh. turnamen mid-season cup dari Mid-season Mobile Legends Oke. yang sekarang mempertandingkan dari banyak region. Oke. Jadi kalau dulu cuma Asia Tenggara, sekarang semua region Semua regional. diundang dan jadi satu sama EWC 2025. Oke. Nah, Berarti jatuhnya ini ya Mas ya, kayak kejuaraan dunia. Sebenarnya sama aja kejuaraan dunia ya? Iya, Apa kejuaraan bedanya dunia. sama M7 atau M6? Prestige-nya mungkin. Oke. Jadi oke. kalau M Series piala dunianya. Jalannya. Kalau MSC Duitnya. ya nggak tahu lah itu. Duitnya juga nggak ada. Ya kan maksud gua, jangan gitu. Oke, Duitnya langsung. banyak karena Ya. dia tergabung ke EWC 2025. Oh iya, jelas. untuk Mobile Legends. Aku cinta uang Arab. Aku cinta uang Arab. Nah, tapi ini turnamen masih baru mulai tanggal 10 besok kalau nggak salah. 10 Juli. Oke. Ini turnamen mulai 10 Juli. 10 Dimulai Juli. dari wildcard Ya. baru nanti babak utamanya. Nah, tapi sebelum turnamennya mulai ternyata ada satu mungkin bukan drama ya, kayak kasus. Kasus, Kita ya. sebutnya kasus ya karena cukup fatal mulai dari tindakannya sampai sanksinya gede banget nih Cukup besar ya. pengaruhnya, yaitu ketika tim Seoul SEUL, ini bacanya Seoul kan ya? Mana sih? Seoul kita buka ini aja, kita buka di layar set. Nah, tim Seoul resmi dikeluarkan dari turnamen MSC 2025. Wow. Ini udah hamin 10 mungkin ya, hamin dikit lah intinya, dan langsung dikeluarkan. Revival TV sampai bawa ini tuh, bawa kuitat HP kayak wah panas nih gitu. Dan alasannya adalah dijelaskan di situ bahwa Hun dan Mobazen dia sebagai salah satu Pemain roster dari tim Seoul ini melakukan event associate with a competing mobile multiplayer online battle arena title. Jadi dia intinya bermain game lain, menandatangani kontrak. Ya intinya kerjasama sama game lain selain Mobile Legends gitu. Oke. Yang di sini kita langsung buka aja, game itu adalah Honor of Kings. Oke, sebentar. Jadi posisinya si Mobazen ini adalah seorang player yang dikontrak oleh tim Seoul tadi. Ya, Apa sih? Seoul. SEUL. Bacanya gimana? Ya itulah, Seoul. tim Amerika Utara ya. Ya. Tapi dia malah main Honor of Kings. Bukan cuma main, dia mempromosikan. Dia Oke. ada kayak event gitu sama Honor of Enggak, tapi Kings gini. ketika di Filipina gitu. Yang jadi yang jadi highlightnya adalah apakah dia tahu di peraturan MSC itu kita tidak boleh mempromosikan game itu? Harusnya tahu, pasti tahu karena di situ kan juga
pas ada dijelaskan juga kan sebelum turnamennya karena Oke. mereka kan juga tergabung dengan NICT yang Ya. jadi salah satu syarat tim Amerika Utara kalau mau tampil di EWC 2025 MSC ya. MSC gitu. Jadi Oke. di situ akhirnya mungkin kita bisa lihat lagi ya, kita di situ juga dijelaskan pelanggarannya dari tim Muntunnya di MSC 2025 komite ya, bahwa kesalahannya ada segala macam, mungkin teman-teman bisa mengartikannya sendiri gitu. Yang intinya tim Seoul tidak berhak untuk ikut MSC 2025. Oke. Nah, masalahnya muncul di kolom komentar. Ini kita kalau bahas gini yang seru di kolom komentar karena banyak yang ada obsesi juga dengan mandi dia. Hawkeye MLB enggak. Banyak yang mempertanyakan NICT ini termasuk salah satu region yang dianggap dianaktirikan oleh Muntun global. Karena di hadiah yang terakhir NICT 2025 itu ada komennya Mas. On my way eating diamond for my breakfast. Dia makan diamond buat sarapan. Karena hadiah juara dari NICT 2025 selain tiket ke MSC 2025 adalah diamond. No cash, no apapun yang berbentuk uang, itu hanya diamond. Yang mana jelas itu tidak menjual dong. Ya. Apalagi kita tahu sendiri kalau player itu tidak boleh jualan diamond hasil pemberian Muntun. Oh ya nggak boleh. Artinya nggak boleh. Ada ininya, ada bukan batasan sih ya, itu nggak boleh lah intinya. Ya, Jadi kurang etis juga lah ya. pada dasarnya tim yang berhasil lolos Seoul ini ya bisa dibilang dia mendapatkan tiket EWC 2025 tapi nggak dapat duit. Nah gimana tuh? Terus gue gimana cara day to day-nya gue ngasih makan pemain-pemain gue tuh gimana Pak Muntun? Mohon maaf ya, nih ya. Ini mungkin yang jadi alasan kenapa akhirnya Mobile Legends dan Hun mengambil kontrak kontrak event bersama Honor of Kings gitu. Karena ya bagaimanapun juga mungkin itu uang yang lebih besar. Bukan yang lebih besar, mungkin nggak lebih besar, tapi uang itu akan langsung ada karena kalau kontrak kan biasanya gitu kan dibayar di muka, ada yang dibayar di awal dikit. Terus ini intinya lebih cepat dari hadiah turnamen itu sendiri gitu. Ini Mas ya jatuhnya lebih manusiawi lah ya ketika lo dibayar dengan diamond atau dibayar dengan cash. Tentu saja gue maunya dibayar dengan cash Pak. Mau gue segila apapun sama Mobile Legends, gue tetap minta duit lah kayak. Iya betul ya. Halo lah bro. Setiap hari itu lo misalkan pro player ya, let's say ya, pengeluaran aja day to day-nya mulai dari makannya, tempat tinggal, belum lagi internet yang harus settle, belum AC-nya, belum laundry-nya. Kan itu kan pasti membutuhkan uang yang butuh cukup besar gitu. Kalau lu cuma bayar pakai diamond mah udah kayak turnamen warkop coy gitu. Dan juga banyak yang menyayangkan gitu di event turnamen warkop aja pakai duit sekarang Mas. Prize pool sejuta. Harus pakai duit. Nah, di satu sisi mungkin banyak yang menyayangkan gitu. Kenapa kok langsung didiskualifikasi gitu? Kenapa kok nggak ada pilihan diganti lah banding atau pemainnya. Nah, katanya juga nggak boleh diganti ya. Nah, itu dia. Mungkin banget. kita bisa lihat di ini, kita pinjam postingannya dari teman kita eSport ID. eSport ID. Sing mana? Nah, ini di sini si VFYWD Chicken itu salah satu pemain Seoul juga, teammate-nya Hun sama Mobile Legends. Dia bilang kalau misalnya ada inkonsistensi rulebook dari pihak Muntun, yang mana di sana kelihatan gitu. Coba geser lagi, aku juga lupa ininya gimana. Nah ini dia yang kanan. Nah yang kanan lagi. Muntun tolak pergantian pemain dan negosiasi penalti gitu. Jadi tidak ada kesempatan buat tim Seoul ini untuk melakukan banding gitu. Padahal ya ini bukan kesalahan tim gitu kalau bisa dibilang. Ini kan kesalahan individu dengan Hun dan Mobile Legends. Oke lah, Hun sama Mobile Legends mungkin tidak profesional karena mereka adalah pemain Mobile Legends profesional gitu. Jadi ya kalau bisa strict to the game-nya lah gitu. Tapi pada akhirnya Muntun merasa itu jadi kesalahan dari tim secara keseluruhan, akhirnya harus didiskualifikasi. Kalau menurut gue sih nggak adil ya Mas. Dalam artian gini ya, udah dianaktirikan nih ya, gue kasih dosanya si Muntun ini buat si Seoul ini deh. Yang pertama, menang liganya cuma dibayar diamond. Oke? Yang kedua, dianaktirikan dari segi slot. Dalam artian untuk NICT ini dia nggak franchise. Nah, dan dia cuma satu. Betul. Dalam artian ya persaingannya pasti ya udahlah ya di sana mungkin ya siapapun yang menang gue terima deh, mungkin gitu. Yang penting ada representatif dari karena mungkin ya NA. Lah secara viewership, secara income dari fans mungkin gak sebesar di Asia, cuman kalau lu memang pengen, nah gini deh, kita balik lagi ke awal deh. Muntun ini pengennya jadi perusahaan game global yang
sekelas kayak let's say Riot kah, atau hanya ingin besar di Asia doang? Tapi siapa sih Mas yang nggak pengen besar seluruh dunia? Iya, Tapi itu dengan juga. cara mereka yang seperti itu, gua rasa mereka masih belum siap sih. Sorry Mereka banget belum Mas siap. Muntun. Tapi gua Mas rasa Muntun. ya itulah hal-hal Iya. kayak gitu tuh menurut gua tuh sangat berarti ya buat Iya. teman-teman yang di luar Asia, Iya, terutama NE, belum lagi regional Eropa Timur kayak Rusia segala macam, itu kan sesuatu yang agak masih kurang dapat ini ya. Sedangkan Mobile Legends ini udah berapa tahun loh Mas? Udah dari 2016. Kompetitifnya udah berapa tahun loh? Udah lama. M Series pertama 2019 deh. Iya kan? Tapi kok masih kayak gini gitu? Apakah Mungkin takut kehilangan pasar ya bisa juga ya. Namanya persaingan bisnis oke lah ya. kalau misalnya memang alasannya begitu. Ini Mas, kalau soal persaingan bisnisnya, ya kita tarik dari Dota 2 deh ya. Oke lah, di Asia Tenggara, di Filipina masih gede. Di tim-tim dari Thailand mungkin ada lah beberapa gitu. Di Indonesia udah mati. Ya udah, kalau udah mati ya nggak usah dipertahankan lagi gitu. Ya orang Indonesia bisa join tim-tim di Asia Tenggara, let's say kayak si Mikoto, Jobcam itu kan di Talon. Ya. Mereka tetap perform, mereka tetap bagus gitu. Ketimbang lu harus mempertahankan ekosistem e-sport yang dalam tanda kutip kurang sehat. Udah nggak ada hadiahnya, udah peraturannya aneh-aneh. Makin lama makin ini ya, makin eksklusif makin gitu. Mereka merasa butuh. Mungkin mereka tetap butuh mereka, tapi ya. Nah itu loh Mas, tidak bisa memberikan kontrak yang eksklusif dalam gitu. artian tuh kalau lu pengen mendapatkan sesuatu keuntungan dari teman-teman yang di scene e-sport NA, ya lu at least naruh duit di sana juga lah bro. Kayak dikasih diamond coy, kayak gue cuma beli diamond, beli makan juga nggak bisa. Ini Liquipedia aja sampai nggak ngasih tahu dapat hadiah apa lu. Mungkin karena diamond tidak termasuk dalam uang mungkin ya. Mungkin. Dan satu lagi ini bacanya gimana? Fight Chicken ini dia juga merasa tidak adil di regionnya gitu. Karena secara keseluruhan region NA itu tidak eksklusif, tidak ada kontrak franchise, beda sama Indonesia sama Filipina yang sudah pakai kontrak franchise gitu. Yang mana kalau misalnya hal yang dilakukan Mobazen dan Hun dilakukan oleh pemain dari Indonesia sama Filipina yang mana mereka udah kontraknya franchise, ya wajar kalau misalnya dapat hukuman yang seberat itu. Tapi Fight Chicken sendiri merasa Muntun tidak adil karena mereka tidak punya kontrak eksklusif gitu dengan Mobile dengan Legend. Muntun dan Mobile Legends. Karena artinya ya makanya mungkin itu juga yang jadi dasar Mobazen dan Hun merasa ya udah aman aja toh kita sama ini loh Mas, kita tidak benar tanda tangan hitam di atas putih. Maksudku gitu. gini Mas ya, ketika lu nggak ngontrak orang, kok lu pengen minta hak penuh atas apa yang mereka lakuin gitu? Nggak tahu ya. Oke lah kalau itu ada di rules ya jangan blame timnya tapi blame personalnya dan ganti gitu. Tapi itu tetap aja kurang masuk akal sih menurut gua Muntun, sorry banget. Tapi ya mungkin ada juga bukan ini kayak obrolan antara manajemen Seoul dengan Muntun itu sendiri yang mungkin tidak diketahui oleh pemainnya. Jadi ya intinya ini kesalahannya lebih, kalau misalnya mau dibilang kesalahan ya soal etika dan profesional, ya ini kesalahannya individu dari Mobazen dan Hun sendiri yang tidak peka, mungkin tidak peka dengan yang namanya profesionalitas. Ya kita mungkin bisa menyalahkan secara profesionalitas memang nggak etis gitu, tapi ya secara hukuman sampai didiskualifikasi dari turnamen yang mana turnamennya tinggal 10 hari lagi dan mereka pasti persiapannya sudah sebulan ke belakang gitu. Jadi ya menurut kita sih kayak kurang gitu. Tapi mungkin menurut netizen gimana ya? Soalnya kita udah post nih di Instagram kita. Udah ramai juga komennya Mas, bisa kita lihat. Emang iya? Udah ramai 20. Kayak baru naik tadi pagi. Coba kita lihat nih. Yang satu lagi Mas, yang nomor 2. Oh ya, yang ini. Di refresh dulu nih. Itu ada yang bilang Muntun sangat lucu. Ini kita bikin poll ya. Di refresh dulu aja Mas. Kita bikin polling yang isi baru 178 tapi mungkin sudah merepresentasikan netizen pagi ini gitu. Hukumannya sudah pas atau berlebihan. 65% bilang berlebihan Min. Iya sih. Ini di PC kita nggak bisa ngeliat. Emang sangat lucu. Muntun. Tapi ya memang ada yang masih membela Muntun ya, yang mana boleh aja gitu. Karena mungkin mereka melihat sebagai profesionalitas gitu. Mungkin kita bisa lihat di yang paling atas, komen yang paling atas tuh. Nah di replace-nya tuh ada tuh yang memberikan pandangannya gitu. Bawah si Tito Rangga ini kalau nggak salah.
Mas Tito Rangga nih buzzer mundur gak? Enggak. Mungkin dia sudut pandangnya adalah ya profesionalitas. Kalau misalnya emang ya benar secara profesionalitas gue yakin. Gitu. Tapi ya kita lihat di bawahnya tuh Ilyas ini bilang apa tuh? Ilyas itu lucunya karena mereka turnamen ke MPL tapi diadain cuma diamond, mereka duit dari mana? Ibarat lu kerja perusahaan cuma dikasih makanan, mending diamondnya bisa dikonversi jadi uang. Iya gitu. Dan ada beberapa di kolom komentarnya, aku lupa di mana, itu juga bilang kalau misalnya mereka yang rugi ini Soul. Ya secara manajemen Soul juga rugi sih. Tapi kalau mau dibilang secara individu, banyak yang bilang katanya mereka rugi ikut EWC aja partisipasi langsung pulang $30,000. Buat kalian yang belum tahu, hadiah uang nggak langsung cair hari itu juga. Cair coy. Ya. Wah, ini edukasi buat kalian ya, mungkin yang masih yang merasa ketika tim menang terus dikasih ini papan yang tulisannya uang itu langsung ditransfer, itu juga enggak ada prosesnya. Betul. Jadi nggak langsung, dan prosesnya kadang nggak sebentar, nggak cuma besok langsung ditransfer, seminggu langsung ditransfer, bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Mungkin minimal 1 bulan untuk turnamen skala besar gitu. Apalagi ini turnamennya nggak cuma Mobile Legends doang, EWC ya. Kita bahas EWC. Ini turnamennya nggak cuma EWC doang, pasti distribusi hadiahnya nggak langsung jepret dari itu juga. Mau uang searab-arabnya uang pasti akan ada pending uangnya. Nah, masalahnya kita nggak bisa hidup dari diamond. Bisa sebenarnya Mas. Enggak, ya kalau diamond asli ya. Diamond nyata yang asli. Atau kalau diamond Mobile Legends-nya boleh dijual. Nah, masalahnya Muntun sendiri juga nggak memperbolehkan pro player untuk menjual diamondnya gitu. Iya. Tapi kalau ketahuan boleh? Kayaknya bakal ketahuan juga kan, itu sistem-sistemnya mereka juga gitu. Jadi buat teman-teman yang masih merasa yang menyalahkan Mobazen dan Hun, ya nggak apa-apa. Tapi ya kalian harus tahu kalau namanya laki-laki, apalagi laki-laki ya, laki-laki harus mencari uang. Ya mereka juga akhirnya harus mencari cara lain. Nggak bisa mengandalkan hadiah turnamen yang datangnya ini selalu pending gitu, nggak pasti langsung dapat hari itu juga ketika dia menang. Betul. Gitu. Ya, buat teman-teman ya, siapa tahu ada yang masih belum tahu. Tapi kalau yang udah tahu mungkin langsung aja tulis di kolom komentar, mungkin kalian ada pengalaman ikut turnamen Warkop kayaknya langsung dikasih deh. Warkop kayaknya langsung dikasih deh. Kayaknya belum selesai udah nih. Turnamen tier 3, turnamen tier 2 yang karena mungkin prize poolnya nggak terlalu besar ya. Ya, turnamen tier 3, tier 2 mungkin ada pengalaman main di sana dan menang gitu. Mungkin bisa diceritakan di situ. Betul. Gimana. Oke. Soal Mobazen ini tadi kita udah dapet lah kesimpulannya tentang permasalahannya ya, mulai dari Muntun yang menganggap itu kesalahan besar dari gitu, segi besar. sale-nya juga nganggap itu sesuatu yang bisa di fix dengan cara penggantian pemain. Dan juga banyak drama soal hadiahnya yang berupa diamond. Ya gue rasa butuh introspeksi juga sih Muntun sih. Maksud gue gini Mas, lu ngasih gue cuma diamond, lu expect gue buat gede-gedean game lu terus mah, lu gila anjir. Iya, ya intinya semoga ada jalan tengahnya lah yang amin. Karena aku takutnya ketika kayak gini ya akhirnya Soul, Mobazen, Hun, terus Fried Chicken udah males lagi gitu main Mobile Legends gitu. Padahal kan. mereka salah satu orang-orang yang cukup berjasa buat membesarkan nama Mobile Legends di region North Amerika, di Amerika Utara sana gitu. Ya walaupun sepi itu mereka masih mau turun ya berarti mereka udah cinta banget sama ini game gitu. Cuma ya kebetulan aja mereka butuh uang. Dan mereka kebetulan ada tawaran dari game sebelah, ya akhirnya mereka terima, walaupun pada akhirnya resikonya harus ditanggung sama mereka sendiri, yaitu didiskualifikasi dari MSC 2025 gitu. Dan Soul ini akhirnya langsung digantikan oleh runner up dari NACT 2025, Area 77. Yang mana menurutku pasti gameplaynya agak jauh sih dibandingin sama Mobazen dan kawan-kawan. Walaupun Mobazen nggak main ya di final kemarin ya. Oh iya. Yang main best player atau siapa ya, lupa aku. Gue lupa juga. Jadi intinya ya semoga NICT tidak hanya menjadi pelengkap aja ya. Karena mereka langsung lolos loh, mereka nggak lewat wildcard, mereka nggak langsung gitu. Langsung aja nih ya. Ke topik selanjutnya. Masih tentang MSC. Ya kita bahas MSC keseluruhan. Tadi MSC itu dramanya sudah selesai. Ya. Kasusnya sudah selesai. Kita bahas sesuatu yang baru sekarang. Oke, sesuatu yang baru. Bukan kasus. Apa bukan itu? drama. Yaitu peraturan baru time rewind. Kita coba lihat. Ting. Nah, ini dia time rewind explained. Jadi apa ini time rewind explained?
Mari kita terjemahkan dulu. Oke, aku jelasin ya. Yo. Jadi Time Rewind Explain ini adalah salah satu fitur dari Mobile Legends yang mana bisa mengembalikan poin atau waktu di dalam game. Misalnya let's say gini ya. Dalam 1 menit ke belakang ada kejadian crash atau ada kejadian salah satu nge-lag. Ya. Otomatis sebelum crash itu kita bisa rewind tuh ke poin yang bisa dibilang Terakhir kali. Sebelum nge-crash. Oke, iya benar. Tapi for your information teman-teman, fitur ini sudah sangat lama ada di mobile lainnya. Oh iya? Iya, di Dota 2 sudah ada. Udah gitu di League of Legends gue gak tahu. Tapi Dota 2 tuh event gamenya crash, servernya crash, kita gak bisa kembali lagi ke gamenya. Dalam artian kita bisa nge-create game baru dengan kondisi yang sama, dengan total uang yang sama. Oh iya? Iya, di Dota 2. Saking gilanya. Iya, Nah, tapi iya. di Mobile Legends ini salah satu Yang hal baru. yang bagus sih, dan Iya. baru dan bagus. Dalam artian Iya. kemarin tuh sempat ada yang di M6 kalau Mas Heral masih ingat, Ya. tim asal Cina itu Oh, dirugikan iya, gara-gara iya, nge-lag. iya. Nah, itu dan nggak bisa di rewind. Iya, Jadi iya, ketika iya, di iya. unpause langsung mati, kalah. Kayak gitu. Nah, in circumstances-nya kalau bisa dipakai Network network instability, instability, nge-lag. hardware issues itu bisa crash. HP-nya ini In-game books misalkan in-game box itu hero-nya nggak kelihatan Oh, ataupun hero-nya mati Iya, dan iya, iya, ini mati nggak jelas. Iya, segala iya. macam. Berarti termasuk yang kemarin MPLPH yang lagi sembunyi di rumput terus tiba-tiba ketahuan itu sama dibelokin minion itu. Betul. Disamperin minion. Itu bisa termasuk mungkin ya. Oh gitu. Tapi kalau kayak gini kok banyak yang bilang El Muntun Rulebooks ya. Oh enggak, dia ini kenapa dia bilang El Muntun Rulebooks? Emang ini peraturan yang jelek. Kok ada yang bilang El Muntun Rulebooks tuh? Itu lagi bahas Mobazen. Itu lagi bahas Mobazen, Mas. Enggak ini. Enggak, dia tuh El Muntun Rulebooks tuh lagi nge-mention Oh. Mobazen. Lu ngapain bikin rules kayak gini? Rulebook lo aja jelek kayak gitu. Oh gitu. Reposted for Iya. nearly more than 3 times. Betul. Ini kenapa yang komen kayak gini? Jadi buat teman-teman mungkin tadi udah dijelaskan sama Zili ya peraturannya, terus dalam kondisi apa boleh time rewind. Intinya kan harus bisa kembali ya. Kayak Iya. kalau misalnya kalian main game balapan atau game F1 ketika kalian nge-crash, nah kalian bisa balik tuh sebelum nge-crash. Nah kayak gitulah intinya. Nah menurut kalian kayak gini nih lebih masuk akal, lebih adil, atau justru malah membuat apa ya, pertandingan jadi nggak panas nggak sih? Kayak kita lagi ini nih panas sih, wah nge-lag gitu kan. Kalau Nggak biasanya dong. kan pause terus diperbaiki Iya. gitu kan. Kalau ini kan balik lagi kayak ya gini lagi gitu. Mungkin bikin jadi kayak cooldown ya, agak ada cooldownnya gitu. Tapi mungkin kalau misalnya time rewindnya sebentar gitu ya, kayak nggak lama gitu mungkin masih bagus sih. Tapi kalau misalnya time rewind justru membuat orang menunggu lebih lama ya, menurutku itu bukan sesuatu yang bagus sih, menurutku ya. Tapi ya time rewind gimana menurut kalian? Kalian tulis di kolom komentar apakah ini keputusan yang bagus dari Muntun. Selain mendiskualifikasi Soul ya. Ini mendiskualifikasi Soul ini masih menjadi bahan pertanyaan kita semua Betul. gitu sebenarnya. Kayak why gitu, banyak why-nya gitu. Apalagi Fat Chicken udah menjelaskan kayak gitu makin gede nih why-nya gitu. Tapi ya udahlah udah lewat gitu. Tapi oke lah, soal time rewind ini Gak penting. nggak penting lah. Teman-teman, terima kasih telah menonton hari ini. Kita tadi udah membahas soal beberapa drama-drama yang sudah ada di MSC, terutama dari Mobazen dan juga Time Rewind. Besar harapan kita buat teman-teman dari Indonesia, terutama Onyx dan juga RRQ Hoshi untuk bisa at least bersaing di 5 besar. Oke? Ya, betul. Jangan ketinggian, 5 besar oke? 5 besar aja. 5 besar oke. Minimal lolos playoff dulu lah. Iya. Jangan mengulang hal yang sama seperti tahun lalu gitu. Karena tahun lalu kita ngeliputnya sebentar sekali gitu. Betul. Kayak semangatnya di awal kalah habis itu kita tidak upload apa-apa. Iya. Malas. Oke. Oke, Tapi langsung. mau ngomongin soal MSC nggak afdol kalau kita nggak ngomong soal apa ya? Nggak jadi. Soal nggak ada. Nggak jadi. Oke. Close. Kalau begitu Tiba-tiba ngeblank aku. sebelum kita mengakhiri video ini teman-teman, Jangan lupa tulis apapun di kolom ya, komentar soal pendapat kalian apapun, soal mulai dari kasus Soul ini dan mulai juga dari teori timeline. rulebook, mulai Ya. dari apa ada Kalian permasalahan mungkin apa. sudah Iya. membaca semua rulebook Ya. dari Muntun soal MSC Ya. ini. Nah, kalian jabarkan dulu di kolom komentar. Kalian pasti
ahli-ahli hukum, Iya. tim legal, Tim nanti legal, legal. tulis di apakah Legalisme, yang dilakukan Muntun legalisme. ini sudah tepat Ya. atau berlebihan gitu. Ya. Karena kita juga butuh pendapat dari kalian Ya, gitu. betul sekali. Kalau begitu, teman-teman jangan lupa untuk follow, untuk subscribe, dan juga untuk komen dan like dari video ini buat teman-teman. Jangan lupa di-share ke teman-teman Jangan kalian lupa juga. juga buat komen. Gue kemarin tuh ngelihat ada beberapa komen yang agak menarik sebenarnya, Mas. Nah, Apa jangan lupa di komen kayak gitu lagi ya, biar kita bisa bahas di video selanjutnya kalau ada, oke? Ya mungkin kita bikin satu video khusus soal membaca komentar Komen-komen. netizen. Boleh, Karena boleh, komentar boleh, netizen ini kadang lucu-lucu, kadang gemes gitu. kita bikin reels ntar. Waduh, jangan, Iya, jangan, ya. Oke. jangan, Kalau begitu- berlebihan. Clipper? Nggak usah ya? Clipper. Udah enggak, Clipper sudah enggak. Udah enggak usah, Langsung nggak saja usah. kalau kita nggak tutup usah ini. saja. Kalau gitu teman-teman, sekian dari kami berdua di e-sport ngemeng e-sport dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hidup Muntun. Hidup level infinite ya. Hidup Soul. Hidup Justice for Soul. JKW.